Shalom semuanya. Di sini ada yang namanya Shalom? Ada yang namanya Shalom, teman-teman. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Panjang banget. Oke. Haleluya. Nama aku Nikolaus Simon. Aku kelas 5A. Kita perkenalan dikit. Thank you. Thank you buat tim worship. Love you. Kita mau bahas tentang firm foundation. Nah, itu dia. Firm foundation, bahasa Indonesianya apa, John? Fondasi yang kuat. Oke, diingat di kepala masing-masing ya. Firm foundation. Boleh di next hand? Nah, teman-teman lihat rumah-rumah indah ini nggak? Bagus ya? Lihat deh, ada pencahayaannya bagus. Ada tanaman di sini. Ada sofa-sofa. Terus kayak sini bentuknya kotak, sini kotak semua nih. Coba next lagi, Han. Nih. Rumah-rumahnya bagus ya teman-teman ya. Ada ya. Ada rumah. Ini apa sih, rumah apa sih teman-teman? Apa? Toraja. Oh, ini Minang ya. Ini wow. I love you Lord. Rumah-rumahnya sangat bagus teman-teman. Rumah yang bagus seperti ini memerlukan fondasi yang kuat. Yaitu firm foundation. Nah, fondasi yang kuat adalah Yesus. Udah, gitu aja sebenarnya. Udah selesai. Udah mengerti semuanya kan? Udah. Kalian ada masalah, ini firm foundation ya. Kalian punya masa lalu buruk, ini loh fondasinya. Gak apa-apa, udah Yesus aja. Begitu. Sebenarnya khotbahnya tidak sampai situ saja teman-teman. Nextnya, nih. Tapi, nih, faktor dari fondasi yang kuat bukan hanya Tuhan Yesus doang. Tapi ada faktor lain. Tapi sebelum masuk ke situ, kita baca ayat dulu. 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan, akunya ini Paulus ya. Jadi Paulus tuh seorang ahli bangunan. Yang cakap. Cakapnya itu maksudnya terampil, bukan cakep, gila ganteng banget lu. Bukan itu, tapi cakap, betul. Kalau bisa baca terjemahan lain teman-teman. Yang telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Apa yang perlu diperhatikan? Next ya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang nomor 3 mengejutkan. Kayak di TikTok gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke sini kita doa bentar yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus, tolong singkapkan apa yang Engkau ingin katakan Tuhan. Jangan ada penghalang antara Engkau dan kami Tuhan Yesus. Kalau Engkau mau singkapkan sesuatu yang gak enak, singkapkan Tuhan. Kalau Engkau mau kasih tahu sesuatu yang baik, kasih tahu Tuhan Yesus. So aku berkati setiap hati di tempat ini biarkanlah subur di hadapan Tuhan Yesus sehingga Tuhan dengan mudah, dengan gampang ketemu sama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan teman-teman. Yang pertama adalah lahan. Ini adalah lahan teman-teman. Lahan Minecraft. Ya. Gak usah dijelasin. Salah maaf. Ada yang pertama adalah lahan. Lahan yang dipilih Tuhan untuk menaruh dirinya sebagai dasar yang kuat adalah next. Hati. Lahan yang dipilih Tuhan untuk menaruh dasar hidupnya adalah hati. Hati adalah pusat dari jiwa dan roh. Jiwa terdiri dari 3, pikiran, kehendak, dan perasaan. Hati adalah inti terdalam gabungan jiwa dan roh. Pusat kehidupan di hadapan Tuhan. Tuhan gak membangun fondasinya di atas pikiran doang. Gak cuma di perasaan teman-teman doang. Gak cuma di kehendak teman-teman doang. Bahkan gak cuma di roh teman-teman doang. Tapi di pusatnya. Yaitu hati. Tapikah hati aku licik? Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati. Lebih licik dari segala sesuatu.
Hatinya sudah membatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Tapi hatiku licik Tuhan. Tapi Tuhan bilang ini pusat terbaik. Buat aku naruh aku di dalam kamu. Tapi hati aku broken Tuhan. Ini pusat terbaik. Untuk aku naruh aku di dalam hidup kamu. Tapi aku sering ditolak Tuhan. Jadi hatinya bengkok sebelah. Enggak Nick. Ini pusat terbaik untuk aku naruh aku di dalam hidup kamu. Kata Tuhan gitu. Itu yang pertama. Yang pertama adalah tadi apa? Hati. Yang kedua. Nah. Yang kedua adalah fondasi teman-teman. Ini kelihatan ada orang lagi bikin fondasi. Jadi fondasi itu bentuknya kayak gini. Kalau teman-teman gak pernah lihat fondasi rumah. Bentuknya tuh gini. Sebelum rumah kalian jadi yang bagus itu bawahnya tuh kayak begini nih. Tuh begitu tuh. Ada orangnya, beneran ada orangnya. Kalau kalian buka tuh, ada orang gitu. Di situ ada di dalam. Gak bisa gitu. Salah, ada orangnya loh. Lucu banget loh kamu ngapain di situ? Ya gitu. Next, fondasi adalah bagian paling bawah dari konstruksi yang berfungsi menyalurkan beban bangunan ke tanah. Ia jadi penopang utama supaya rumah atau gedung tidak mudah retak, miring, atau roboh. Fungsinya ada 3 teman-teman. Boleh next lagi? Hand? Sebenarnya gue punya ini loh. Kenapa aku minta next? Ya, maaf. Aku nggak tahu caranya. Oke. Gimana Pak? Sorry Pak. Ya gitu. Fungsi pertama fondasi yang pertama adalah sama-sama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Wow. Yesus banget gak sih? Menopang beban. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak dan bebannya pun ringan. Dia menopang beban teman-teman. Nggak cuma nopang semua ya. Kalau kuk tuh fungsinya berdua. Jadi engkau dan Yesus menopang beban sama-sama. Kalau kuk begitu. Yang kedua, menjaga kestabilan. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dia jaga teman-teman buat tetap stabil. Karena dia gunung batu, dia keselamatan teman-teman. Melindungi dari bencana. Markus 4 ayat 39 sampai 40. Yesus pun bangun dan menghardik angin dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dia bisa menopang kalian, dia bisa menjaga kestabilan kalian dan melindungi kalian dari bencana. Gak cuman badai kok, apapun itu. Yang terakhir menjaga struktur tetap awet. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dia jaga strukturnya tetap awet. Dia pelihara kalian sepelihara-pelihara itu. Gitu. Kita balik ke pertanyaan yang tadi. Next. Tapi belum. Oh, aku bisa di sini loh. Sabar. Oh, itu mati ya? Ini ya? Gak bisa lu teh. Ini distraksi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, distraksi pergi. Oh, haleluya. Hen, minta tolong lagi Hen ya. Makasih ya Hen, baik banget kamu itu. Ini dia pertanyaan yang tadi lagi. Tapi faktor dari fondasi yang kuat bukan hanya Tuhan Yesus aja, tapi ada faktor lain yang tadi kita bahas. Faktor lainnya adalah ini, next Hen.
prinsip penting dalam fondasi adalah kekuatan fondasi ditentukan oleh kondisi tanah. Kondisi tanah juga termasuk penunjang fondasi yang kuat. Tadi lahan atau tanah adalah hati teman-teman. So, nextnya, fondasi yang kuat adalah kombinasi antara Yesus dan kamu. Coba bilang kanan kirinya, kombinasi yang kuat adalah kombinasi antara Yesus dan kamu. Iya, kamu beneran. Yang di luar-luar juga kasih tahu dong. Jadi ini ada love nih, ini ada tanda tambah ini loh. Ini ada salibnya. Ini kombinasi terbaik untuk mendapatkan firm foundation tadi. Jadi faktornya nggak cuma Tuhan Yesus, tapi ada satu lagi yaitu kamu. Aku adalah kombinasi terbaik bersama Yesus untuk mendapatkan fondasi terbaik. Coba. Panjang juga ya. Aku dan Yesus adalah fondasi terbaik. 1, 2, 3. Yes, benar. 1 Petrus 2 ayat 5. Nih, dan setiap kita bagaikan sebuah batu bangunan yang hidup, kita semua dipersatukan Allah untuk menjadi rumahnya, tempat kediaman roh Allah. Aku loncat ya. Kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Kita dipersatukan Allah untuk menjadi satu tempat kediaman di dalamnya. Dia, Yesus, dengan sengaja berkolaborasi dengan hati kita merancang fondasi yang kokoh. Kolaborasi ya, bukan dia doang yang kerja. Berkolaborasi untuk membangun rumahnya di dalam diri kita. Tapi gimana kalau hati kita jelek? Gak baik. Broken. Bau. Itu harusnya gak usah ditulis di sini ya. Dekil gitu maksudnya hatinya. Kadang yang bikin hati kita jelek, yang bikin hati kita rusak, yang bikin hati kita mungkin gak terlalu baik bentukannya gitu. Mungkin itu bisa dipengaruhi oleh cara didik, cara kita bersosialisasi, buku yang kita baca, TV yang kita tonton. Kebanyakan Korea, hati kita cinta-cintaan terus. Kebanyakan film action, hati kita mau bunuh orang terus gitu. Itu terpengaruh sebenarnya. Budaya sekitar, iklim, panas, dingin, cuaca. Begitu. Mempengaruhi tanah hati kita untuk Yesus menempatkan dirinya di dalam kita. Itu semua mempengaruhi tanah hati kita. Nah, teman-teman, bagaimana kalau tanah hati kita, tanah hati rawa? Coba next slide. Nih, tanah hati rawa. Tanah hati rawa tuh kayak di Belanda. Kalian tahu Belanda kan? Satu negara di Eropa, Belanda. Nah, Belanda tuh terbentuk karena kalau nggak salah mereka sedot airnya terus bikin bangunan di situ ya. Jadi tanahnya tuh tanah rawa, tanah berair. Tanahnya tuh terlalu sering terkena air, memiliki drainasi yang buruk, teksturnya lunak, mudah tertekan, tidak mampu menahan beban berat, mudah amblas. Banyak hal toksik seperti tanaman mati atau zat kimia yang ekstrim. Itu tanah rawa. Tanah rawa menggambarkan bagaimana kita sangat mudah tenggelam sama anxiety kita, sama kata-kata orang di sekitar kita. Terlalu sering tenggelam membuat kita gampang tertekan. Kesenggol dikit marah, kesenggol dikit baper. Tanah rawa. So, what would Jesus do kalau dia menemukan hati rawa? Next. Nih, di dalam fondasi ini ada bapak-bapak ini pasti. Pasti ada bapak-bapak itu loh. What would Jesus do? Rumah yang maksudnya hati rawa perlu ditopang oleh ribuan tiang pancang kayu beton yang ditanam ke dalam tanah yang keras. Jadi ada ribuan fondasi. Ada banyak banget nih, ini ada ribuan fondasi. Ribuan kali Tuhan Yesus gak akan nyerah sama kita. Hati rawa butuh itu. Tiap kali putus asa, anxiety muncul, kondisi emosi gak terlalu baik,
dia tetap datang berkali-kali. Aku kasih change lagi ya, aku pilih kamu lagi ya, jatuh lagi. Aku pilih lagi ya, berkali-kali kayak gitu Tuhan Yesus. Dia butuh ribuan kali untuk menghadapi hati-hati rawa. Hati-hati rawa. Sampai dia menemukan kamu di situ. Terus dia taruh dirinya di situ. Nah, kuatkan lo sekarang. Next ya. Bagaimana kalau tanah kita tanah yang beku? Kok dia di sini sih? Dia kan harusnya di... Oke. Gimana kalau tanahnya tanah yang beku? Seperti di Alaska, di Nepal yang kemarin demo, di Kanada Utara, tanah yang beku. Tanah beku menggambarkan hati yang terlalu dingin untuk menemukan kehangatan dalam hubungannya Tuhan. Mut-mutan, karena ia tergantung kondisi. Kalau lagi beku dia beku, tapi dia kadang mencair. Jadi mut-mutan. What would Jesus do? Apa yang akan Tuhan lakukan? Next. Nah, ini lihat perumahannya, fondasinya tuh. Nih, fondasi tiang baja atau beton panjang, pile foundation, yang ditanam sampai lapisan tanah beku permanen. Jadi itu sangat dalam, harus masuk ke dalam, sampai nemu titik beku, paling beku. Jadi harus sedalam itu. Jadi Tuhan akan masuk ke dalam celah hati kalian yang paling dingin buat nemuin titik bekunya, buat nemuin memori paling menyakitkan, paling dingin. Sampai dia menemukan kamu, terus dia taruh dia di situ. Terus gue hangetin ya, kata Tuhan. Gue cairin ya, aku peluk ya. Tuhan gak bikin kamu terus-terus dingin. Gimana kalau tanah hati kita pasir Tuhan? Nah, mudah bergeser, gak padat kayak di Dubai, Timur Tengah, padang gurun. Tanah ini memiliki daya ikat yang rendah, gak kuat, sangat sulit menopang beban yang berat. Air meresap, tapi gak bisa dikelola dengan baik. Tanah pasir ini menggambarkan, gimana ya, ini tanah pasir. Kita tuh harusnya tanah yang padat teman-teman. Kita tuh harusnya tanah yang padat, yang kuat, yang dimasukin sesuatu tuh rada susah. Tapi tanah pasir tuh kayak gitu kan, pasti masukin sesuatu kan. Kayak ambiar aja gitu. Tanah pasir tuh begitu. Jadi tanah-tanah seperti ini gak tahu identitasnya tuh apa. Gak bisa nopang diri sendiri. Sangat mudah menyerah. Bahkan gampang ke bawah angin sebenarnya. Banyak beberapa butir pasir mungkin awalnya di sini tiba-tiba di ujung sana gitu. Sangat mudah. Sedangkan kalau tanah merah kan ya di situ-situ aja kan ya. Ini terlalu mudah ke bawah gitu. So what will Jesus do? Apa yang Tuhan lakukan? Nih, deep foundation. Dia pakai deep foundation. Ini mana? Oh boleh. Nih. Ini tuh cuman segini sebenarnya, ke bawah tuh dalam lagi. Ini tuh lebih dalam daripada tanah beku yang tadi. Jadi menggunakan tiang panjang beton lebih dari 50 meter. 50 bagi 2 berapa? Ada 25 jon ke bawah situ. Jon. Ada 25 tuh panjang. Love you John. I love you so much. Begitu. Kayak Burj Khalifa. Tinggi banget tuh. Nah si fondasi itu harus lebih dalam lagi. Sampai nemu titik keras. Ngelewatin si pasirnya itu. Tuhan butuh masuk ke hati kalian yang paling dalam. Dia butuh membangun jati diri kalian lagi. Bila ia menemukan kamu di situ, dia taruh dia di situ. Gimana kalau tanahnya pegunungan? Kayak di Nepal yang kemarin itu, Bhutan, Himalaya. Tanah pegunungan tuh mudah longsor, tanahnya miring. Betul begitu. Seharusnya tidak memungkinkan untuk dibangun rumah. Tanah miring gini dibangun rumah kan rada susah kan ya. Nah hati-hati yang seperti ini sangat depend. Butuh banyak topangan.
berpotensi hancur, longsor. So what will Jesus do? Apa yang Tuhan lakukan? Nextnya. Nah ini dia. Kelihatan gak sih teman-teman gambarnya? Jadi ini tuh rumah. Nih. Jadi dia bentuk gini. Terus di bawah sini ada rumah lagi. Di sini tuh ada rumah lagi. Jadi yang ini nopang yang ini nopang yang ini gitu. Jadi saling topang. Biar dia gak ambles ke bawah gitu. Yang di akhir sini dikasih beton baja buat nahan dia gak berang gitu. Jadi saling nopang. Di situ Tuhan nempatin kita ke komunitas-komunitas yang baik daripadanya untuk saling topang. Tuhan pakai orang buat bikin fondasi. Sampai ia bisa bangun tanahnya dia sendiri. Karena fondasi ini sangat tidak mungkin untuk dibangun. Jadi dia pakai orang dulu sampai dia bikin baru fondasinya. Dibikin ulang. Sampai stabil. Dan mulai merombak dasarnya yang curam. Meluruskan tanah yang miring. Menambah tanah yang kuat. Membangun dirinya lebih dalam lagi. Dan kalau dia ketemu kamu, dia taruh dia di situ. Dan banyak lagi fondasinya. Mungkin ada tanah vulkanik di Indonesia. Ada tanah yang kayak di Jepang gampang gempa. Mereka pakai fondasi yang goyang-goyang kan rumahnya. Jadi kayak gempa kesini kita ikutin. Kayak Tuhan tuh menyesuaikan diri dengan hati kita. Tanah hatinya boleh berbeda-beda, tapi fondasinya tetap sama yaitu. Tapi teman-teman, Tuhan gak berhenti di tanah hati dan fondasi aja. Ada tujuan fondasi diciptakan. Kalau di dalam hati kalian ada fondasi, berarti ada sesuatu tujuan di situ. Tujuannya adalah ini. Next. Oh, kita baca ayat dulu, sorry. 1 Korintus 3 ayat 11. For no one is empowered to lay an alternative foundation other than good foundation that exists, which is Jesus Christ. Begitu. So kita gak akan berhenti di fondasi dan hati. Kita akan masuk ke sini. Next hand. Nah, tujuan fondasi ada. Tujuan fondasi ada karena harus ada bangunan di atasnya. Kalau Tuhan udah naruh dia di dalam hati kalian, harus ada yang dibangun. Buat apa ada fondasi, tapi gak ada bangunan di atasnya? Buat apa ada Yesus di hati kalian, tapi gak ada yang dibangun di atasnya? Buat apa ada Yesus, kalau hidup kalian gitu-gitu aja? Buat apa ada Yesus, kalau gak ada yang berubah? Kalau gak ada yang terbangun di dalam hidup kalian, buat apa ada Yesus? Buat apa Yesus mati di kayu salib? Buat naruh dirinya di hati kalian yang kayak es, di hati kalian yang kayak rawa, gampang kepleset orang, benyek, miring malah hatinya. Hati yang gak sesuai dengan ciptaannya, mungkin karena culture dan yang lain. Buat apa dia naruh capek-capek, tapi gak dibangun sesuatu di atasnya? Bahaya gak? Coba next hand. Nih, kalau fondasi gak ada bangunannya, gini nih. Ini kok blur banget ya, maaf ya. Nih, bahaya gak kalau ada anak kecil lari-lari masuk ke dalam? Ini, bikin macet gak? Ada fondasi nih, tapi gak ada LRT-nya. Bikin macet kan? Yesusnya mah baik, Yesusnya baik kok. Hati kita juga baik. Tapi jadinya begitu gitu. Tuh orang yang itu aja. Oke lanjut. Maksudnya? Iya. Ganggu kan? Kalau misalkan nih kalian terima Yesus, terus kalian gak berubah, ganggu gak? Ada anak kecil lari-lari di hati kalian, masuk gitu. Gak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi. Oke? Tolong. Oh haleluya. Ya kan? Maksudnya? So apa yang harus dibangun? Bangunan. Nextnya. Nah. Hal terakhir yang perlu kita perhatikan adalah bangunannya.
Bagus ya. Yang tadi kotak-kotak, terus ada rumah adat, terus ada rumah sederhana. Iya ada ayunannya dong. Oh kurnya ada. Bangunan. Bangunan seperti apa yang harus dibangun? Next hand. Ini dia bangunannya. Nah. Ada yang tahu ini apa? Bait suci. Kalau teman-teman baca Keluaran 25 sampai 30 dan Raja-Raja 1 Raja-Raja ayat 6 itu ngejelasin gimana caranya Tuhan ngasih tahu ke Musa dan Salomo untuk bikin kemah pertemuan itu seperti apa, bait Allahnya itu seperti apa. Ininya berapa hasta, terus ada sapi-sapi di sini dengan kayaknya nggak ada sapi ya. Ini apa sih? Kenapa ada ini sih? Ini jangan dikasih. Ya. Kayak misalkan tingginya berapa. Terus ini tangganya tuh ada berapa. Pakai bahan apa, bahan terbaik. Pakai emas, perak. Terus pakai beton, pakai seng dan lain-lain gitu. Kayak bahkan zaman dulu belum ada seng ya? Oh iya. Kalau seng mah panggilan sayang. Halo seng. Wow. Ke Tuhan Yesus ya. Gitu. Jadi kayak semua dirinciin sama Tuhan. Bahkan di dalamnya tuh perabotannya juga dirinciin. Pakai nanti bikin tabernakel ya gitu. Tabernakel itu apa sih? Apa tabernakel? Tabut perjanjian. Ada kerupnya 2 melintang. Di dalamnya tuh apa aja isinya. Terus pegangannya dari emas dan lain-lain. Dirinciin serinci-rincinya sama Tuhan Yesus. Waktu itu. Nah. Begitu juga Tuhan bangun bangunan di dalam hati kita. Serinci itu. Jadi dia gak kasih kayak ini blueprintnya begini, ini bentuknya begini, kalian bikin sesuka hati. Enggak. Sedetail itu. Nanti pintunya pakai ini ya. Engselnya jangan pakai yang ini, jelek. Pakai yang ini aja. Jangan lupa dikasih minyak, nanti bunyi ngakok-ngakok. Itu baru pintu, belum yang lain. Nanti dapurnya begini ya. Nah, bangunan itu apa? Bait Allah. Bait Allah itu apa? Next. Hidupmu. Kamu maafin papa kamu ya. Sedetail itu. Ada satu pintu yang belum aku buka. Aku mau buka, tapi sakit banget. Boleh nggak? Kamu telepon saudara kamu ya. Dia mau ikut serta dalam membangun bangunan itu, yaitu hidup kalian. Sedetail itu. Seindah itu. Baca Alkitab lagi yuk. Kamu udah 3 hari gak baca Alkitab. Iya Tuhan. Ingat kamu anak aku loh. Aku sayang sama kamu. Makanya tadi lagunya ngomong I will build my life upon your love. It is a firm foundation. Ia akan merajut hidupmu, ia akan membangun kebiasaanmu. Ia menggantikan kebohongan menjadi kebenaran. Ia membangun habit baru dalam hidup kalian. Mungkin yang tadinya suka ngerokok mulai dilepasin sama Tuhan. Yang suka minum-minum air bening, mulai minum jus. Yang biasa keluar malam, party worship night, gokil. Kita coba nyelewengin aja dulu ya. Mulai tidur cepat. Dia mulai tidur cepat loh, keren banget. Oke, gitu. Ia mengajarkan kamu mengampuni orang tuamu. Ia memberikanmu kesempatan untuk gagal. Biar kamu tahu kuasanya ada di dia. Dan kalau gagal lagi, biar kamu tahu dia gak ninggalin.
Dia akan rombak ulang bangunan tersebut biar mirip Yesus. 1 Korintus 3 ayat 16 ngomong, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Tidak tahukah kamu bahwa hidup kamu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam kamu. Jadi di dalam kamu tuh ada kamu, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus. Sama ada hidup kalian, bangunan kalian itu sendiri. Keren ya? Gila sih Tuhan bisa menciptakan itu. Bahkan dia juga akan merombak bangunan yang pernah teman-teman bikin sebelumnya. Mungkin teman-teman udah kenal Yesus, tapi kalian masih punya perspektif sendiri. Keinginan sendiri. Engkau bangun bangunanmu sendiri. Next hand, sorry. Ih, gak kelihatan ya? Ini Tuhan Yesus, ini kita, ini bangunan kita. Siapa di sini yang masih ada bangunan di hatinya? Aku juga. Masih banyak. Gak apa-apa, masih banyak yang harus dirombak. Sampai akhirnya kayak gini. Next lagi, hand. Nah. Begitu. Tapi teman-teman, Tuhan gak cuman mikirin bangunannya doang. Ini part yang lumayan beautiful, indah. Tuhan juga mikirin lokasi bangunannya itu akan dibangun. Next hand. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalian akan ditaruh di atas gunung bersama bangunan-bangunan yang lain. Tuhan akan membentuk satu komunitas untuk teman-teman semuanya. Di atas gunung. Biar terangnya tuh bercahaya. Next hand. Nah, kita yang di bawah tuh kelihatan bangunan-bangunan ini. Nah, ini rombongan Josgen. Ini GIBI. Nih, di sini ada GPDI nih. Gitu. Jadi kayak ini rombongan nih di sini juga ada nih. HKBP di sini. Jadi kayak Tuhan naruh kita ditaruh di kota-kota banyak juga. Tujuannya biar nah ini ada yang sendirian nih. Kenapa dari sini sendirian nih? Nah, ntar Tuhan pindahin ke sini gitu. Ke komunitas. Masuk. Jangan sendirian. Karena Tuhan bilang buat mancarin terang tuh butuh kota. Biar kelihatan sama kegelapan. Ini tuh kita contohnya lagi di kegelapan ngelihat kota yang terang. Begitu. Sama kayak para rasul zaman dulu. Waktu sama-sama Tuhan Yesus, Tuhan lagi bangun kota, yaitu kota rasul. Sampai akhirnya waktu para rasul itu turun, nyebar. Thomas ke India, Matius di situ-situ aja. Paulus baik banget ya. Paulus kemana-mana karam kapal dan lain-lain. Petrus juga waktu mereka nyebar, tapi hati mereka tetap kota yang terang. Hati mereka tetap bareng, walaupun mereka nyebar. Kita lagi bareng nih, ntar kita nyebar kan. Hati teman-teman masih di sini, masih bareng-bareng. Masih seterang itu. Gitu. Nah, waktu semua itu terjadi, Tuhan Yesus naruh fondasinya di hati. Terus mulai bangun bangunannya. Terus teman-teman mulai dipindahin mungkin dari tanah Nepal ke satu komunitas. Dibangun di situ lagi sama Tuhan Yesus. Akan ada 4 poin yang terjadi dalam hidup kalian. 1, it will break your heart so much.
Karena fondasi harus ditaruh di dalam hati kalian. Harus dibuka buat masukin Yesus. Dan itu gak mudah. Yang kedua, it will ruin your life. Karena dia akan merombak bangunan yang mungkin pernah kamu bikin sebelumnya. Yang ketiga, you will not be the same, teman-teman. Karena kamu akan semakin sedikit, Yesusnya akan makin banyak. Dan Tuhan, yang keempat, Tuhan akan menaruh kamu di komunitas-komunitas yang sama-sama sayang sama Tuhan Yesus. Begitu. Aku mau kesaksian sedikit, 2 menit, oke. Jadi teman-teman, mungkin ada beberapa teman yang pernah dengar kesaksian ini, tapi aku mau tetap ceritain gitu. Aku kerja di satu tempat, cuman tempat kerja aku lumayan toksik, teman-teman. Bukan toksik lagi ya, bukan lumayan ya, sangat toksik sebenarnya. Toksiknya tuh bener-bener satu perkataan dan apa yang dilakukan itu beneran. Kayak ngomong kasar and it happen di dalam hidup kalian, di dalam hidup mereka gitu. Kayak malam clubbing gitu. Dan ngomongnya kasar, sangat menjatuhkan dan lain-lain gitu. Pertama awal-awal aku masuk ke sana lumayan stres karena aku dibilang, "Nick, kenapa sih kamu gak detail banget?" gituin. Hampir setiap hari aku digituin. "Gimana sih kerjaan lu, Nick? Gak bener banget sih," gitu. Padahal aku baru masuk nih, aku lagi adaptasi, terus kayak, "Ini gimana sih, Nick? Lu gak bisa kerja? Gimana sih, Nick?" Dan lain-lain gitu, kayak, jadi curcol gue. Emang, gitu. Lingkungan kerja yang seperti itu. Terus ditambah, aku tuh masuk kerja jam 11 siang, pulang tuh bisa jam 7:30, 8:30 malam. Jadi, sirkulasi tidurnya tuh jelek. Dan kalau lembur banget gitu, jam 2, jam 3 selesai gitu. Dan kalau harus datang pagi jam 5, jam 4 gitu. Jadi lingkungan kerjanya tuh lumayan gimana ya? Karena di sana tuh nggak ada sistem absen gitu. Jadi kayak ya udah lu kerja, yang penting kerjaan lu selesai gitu. Semenyebalkan itu. Nah pada suatu hari tuh kita ada event hari Minggu. Karena event tuh biasanya hari Minggu. Kita lagi riding motor. Terus di tengah event itu atasan aku pingsan. Karena dengan sirkulasi pekerjaan yang seperti itu, pulang malam, datang pagi dan lain-lain gitu, tiba-tiba atasan aku pingsan. Tapi sebelum atasan aku pingsan, kita pernah ngobrol dulu sama atasan aku kayak, "Nick, mending lu resign aja." Dia ngomong gitu. "Gue mau resign, gue udah capek banget di sini." Gitu. Terus aku berpikir kayak, apakah ini tanda dari Tuhan untuk resign? Terus atasan aku pingsan. Apakah ini tanda dari Tuhan untuk aku resign? Seminggu kemudian atasan aku keluar tiba-tiba gara-gara kecapean itu. Apakah ini tanda lagi untuk aku resign gitu? Terus akhirnya aku tahu ada Yesus di hati aku. Dia fondasi terbaik aku. Aku harus tanya ke dia, aku harus resign atau enggak. Pada suatu malam yang teduh, kayaknya aku jam 2-an apa jam 3 pulang kantor. Jam 2-an aku lagi worship sebentar, terus nyembah, terus berdoa di kamar. Lagi berdoa, aku tanya Tuhan, aku perlu resign atau enggak gitu. Terus gak ada jawaban. Yang aku lakukan adalah aku coba keluarin isi hati aku. Tuhan, aku gak suka banget Tuhan Yesus. Me time aku gak ada jadinya di sini. Aku gak ada waktu istirahat. Aku gak ada waktu nafas Tuhan Yesus. Capek banget di sini Tuhan. Hari Minggu aja diambil. Bahkan setiap hari diambil. Gitu. Kayak coba ngobrol sama Tuhan. Coba keluarin aja isi hatinya gitu. Ke Tuhan. Terus habis itu aku tenangin hati lagi. Aku duduk lagi, aku tenangin hati lagi. Aku diem. Tuhan, aku perlu resign gak? Karena kondisinya udah begini. Gak enak banget buat aku Tuhan Yesus. Aku diem. Terus Tuhan ngomong gini, jangan resign ya. Aku masih mau bangun aku di situ. Jadi Tuhan gak membuat fondasi itu tetap jadi fondasi, tapi dia lagi bangun sesuatu di situ. Tuhan bilang, aku mau kamu jadi laki-laki di situ.
Tidur malam, bangun pagi, tahan banting. Karena after menikah akan lebih parah. Aku mau kamu ngambil keputusan di situ. Karena papa kamu gak ngajarin kan? Aku ajarin, kata Tuhan. Aku mau kamu mengasihi musuh-musuh kamu di sana. Gak enak kan tiap hari dikatain, Nick. Kamu bisa maafin gak? Mau Tuhan. Dia belum selesai bangun dirinya di hati gue di tempat itu. Jadi gue lanjut aja terus gas gitu. Lanjut Tuhan, let's go. Gitu. Tapi teman-teman, semua hal itu yang tadi kita dengerin semuanya akan terjadi kalau ini. Bila kamu mempersilahkan Yesus melakukannya. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang minta izin. Dia gak akan main masuk pintu terus gue rombak ya Nick gitu. Enggak. Aku rombak ya. Jangan dulu Tuhan. Oke. Yang ini boleh. Masih sakit Tuhan. Oke. Aku tunggu. Ditungguin. Bisa gak hal itu jadi dasar yang kuat buat teman-teman. Buat tetap pegang Tuhan Yesus. Sampai bangunannya jadi. Bangunannya jadinya kapan gak tahu. Cuman Tuhan yang tahu. So biarkan itu jadi firm foundation ya teman-teman. Tiap kali mungkin teman-teman jatuh. Atau teman-teman lagi hilang. Biar Tuhan Yesus aja yang megang kebaikannya dia. Keindahannya dia dalam mengatur teman-teman. Kedetailannya dia dalam melihat hidup teman-teman. Udah. Kita berdoa yuk. Kita tutup khotbah ini. Wow. Selamat sore Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan. Buat setiap hati di tempat ini Tuhan Yesus yang kita gak tahu bentuknya Tuhan, cuman Engkau yang tahu Tuhan. Yang mau jalan bareng sama Engkau, yang mau ditanam dirimu Tuhan Yesus. Di dalam hati kami masing-masing Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan. So Tuhan aku berdoa Tuhan Yesus Engkau leburkan setiap hati di tempat ini. Kami mempersilahkan Engkau masuk bekerja. Bersama-sama dengan kami membangun bangunan-Mu Tuhan Yesus. Membangun hidup kami masing-masing Tuhan Yesus. Kami mau Engkau bekerja bersama kami Tuhan Yesus. Maafkan kami kalau kami sering nolak Engkau Tuhan. Maafkan kami kalau kami sering lupa kalau Engkau ada Tuhan Yesus. Maafkan kami kalau kami sering tutup kuping Tuhan waktu kamu lagi ngomong. So sekarang kami buka hati kami, buka pikiran kami, buka pendengaran kami, buka penglihatan kami Tuhan Yesus. Buat benar-benar ngebangun itu semua bersama Engkau Tuhan Yesus. Thank you banget buat semua kesempatan yang Kau kasih Tuhan Yesus. Kami harusnya udah mati Tuhan. Tapi malah Engkau yang mati Tuhan. Thank you banget Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amin.